Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana mengoperasikan beberapa fitur di dalam komputer. Ya, yang pertama kita akan mencoba melakukan konversi PDF. Kita menggunakan aplikasi, kemudian kita juga belajar menggunakan AI dan mentranslate suatu web. Baik, yang pertama kita akan mencoba bagaimana merubah sebuah dokumen baik itu Word ke dalam bentuk PDF. Kita menggunakan aplikasi secara online saja. Bisa kita buka Google, kemudian setelah itu kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang tersedia, misalkan I love PDF. Jadi kita ketik saja I love PDF. Ini kita bisa nah di sini I love PDF tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa fitur, bisa gabungkan PDF, pisahkan PDF, kompres, bisa juga merubah dari PDF ke Word, PDF ke PowerPoint, PDF ke Excel, ataupun sebaliknya Word ke PDF. Kemudian bisa juga dibentuk gambar, dan banyak sekali di sini fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Misalkan kita mau merubah dari Word ke PDF ya. Ini kebetulan saya punya dokumen Word. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama pilih file Word, mudah saja. Kemudian kita cari di mana dokumennya, misalkan di sini satu ya. Kita klik, kemudian kita open. Kemudian di sini kalau kita mau tambahkan lain bisa ya, diklik di sini tambahkan. Tapi kalau versi gratis biasanya maksimal 10 dokumen gitu. Kalau mau lebih biasanya kita harus premium. Kemudian kita konversi ke PDF. Tinggal klik saja. Ya, kemudian kita unduh. Biasanya sih kadang-kadang ada beberapa yang unduh otomatis ya. Nah, ini sini ada. Nah, inilah hasilnya. Kita buka hasil unduhannya. Oke. Nah, ini hasil unduhan yang tadinya dokumen berupa Word, kita rubah menjadi PDF. Sebaliknya bisa juga kita merubah file ini kembali ke Word, asalkan dia konversi dari PDF ke Word, bukan scanan yang scan manual ya. Kalau scan manual itu yang di print kemudian di scan, itu kemungkinan tidak bisa dokumen itu dalam bentuk PDF kemudian kita rubah ke Word, itu tidak bisa karena itu sudah scanan manual. Tapi kalau dia konversi dari Word ke PDF, kemungkinan besar kita bisa merubah. Kita coba misalkan kembali lagi ke tadi halaman awal, kita PDF ke Word ya, kita rubah tadi PDF yang kita buat. Nah, ini tinggal klik saja. Nah, kemudian ini konversi ke Word, mudah sekali ya. Jadi kemudian kita unduh, tapi biasanya lagi-lagi dia mengunduh sendiri biasanya. Nah, otomatis. Nah, ini sudah ada filenya ya. Kemudian selain itu ada juga misalkan kita menggabungkan beberapa PDF ya. Jadi PDF tadi bisa kita rubah atau kita gabungkan ke dalam satu. Misalkan nah, ini kebetulan saya cuma satu saja dokumen ya. Nah, kemudian misalkan mau tambah lain filenya, bisa kita tambahkan di sini ya. Tambah lain misalkan. Nah, ini jadi dua kan. Nanti ini dokumennya akan satu. Kemudian kita klik gabungkan PDF. Baik, itu yang pertama, yaitu tips atau cara bagaimana kita bisa merubah atau mengkonversi dokumen dari Word ke PDF ataupun yang lain, bisa PowerPoint, bisa Excel, ataupun dalam bentuk gambar. Baik, yang kedua adalah
biasanya kita menemukan sebuah website itu dalam bentuk berbahasa Inggris ya, berbahasa Inggris. Jadi kadang-kadang kalau kita kesulitan mengetahui artinya, kita bisa mentranslate ini dengan menggunakan fitur yang ada di Google Chrome ini. Misalkan dengan cara klik di sini pojok kanan atas, kemudian kita ada translate di sini ya, kemudian klik Indonesia. Nah, semuanya web yang ada di sini tulisannya kembali ke bahasa Indonesia. Jadi kita mudah memahami apa-apa atau isi yang ada di dalam web yang awalnya berbahasa Inggris kemudian kita rubah menjadi bahasa Indonesia. Yang terakhir, kita akan mencoba menggunakan AI sebagai media untuk kita mencari informasi atau lain hal ya. Coba kita menggunakan AI, banyak sih AI-nya, bisa Gemini, bisa ChatGPT, atau bisa AI yang lain. Nih misalkan di sini Gemini ya, di sini ada beberapa fitur, kita bisa menambahkan dokumen, tapi kita harus login dulu ya. Ini kebetulan saya belum login. Kemudian ada beberapa alat di sini kita bisa lihat. Nah, tampaknya ini kita harus login dulu ya. Nah, ini karena saya belum login. Nah, kemudian ya harus login dulu ini. Nah, kalau kita sudah login, kita bisa mencari Gemini ini di sini. Kita ketik aja di sini, misalkan mencari sesuatu, informasi cuaca hari ini di Samarinda misalkan. Kita klik gitu. Nah, dia akan mencari ya. Nah, ini dia akan mencari informasi. Sebenarnya ada beberapa fitur yang ada di Gemini ya, tapi tadi harus login. Ada fitur game ya, dan fitur lain-lainnya ya. Bisa juga kita menggunakan aplikasi lain, misalkan Copilot. Misalnya Copilot, kita tinggal cari aja di website ya, Copilot ataupun ChatGPT. Nah, ini Copilot sudah ada, tinggal kita klik aja. Nah, kalau Copilot nih ada nih beberapa fitur lain yang kita bisa tambahkan file ya kan, ini image, gambar, atau yang lain ya. Nah, di sini juga ada beberapa bisa kita explore. Nah, tentunya AI ini sangat memudahkan kita dalam mengerjakan atau mencari sesuatu. Baik, demikian ya, informasi atau tips-tips atau informasi berkaitan dengan penggunaan aplikasi atau komputer dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.